KAPIN berarti kebaktian pembaruan iman nasional. Mari kita memikirkan satu tema. Apakah itu artinya dosa? Dan apakah arti sesungguhnya pertobatan? Saya melihat berapa puluh tahun terakhir ini kekristenan sudah diselewengkan oleh mimbar-mimbar yang tidak setia. Kenapa saya katakan kalimat ini? Banyak orang yang tidak belajar kitab suci dengan ketat, tidak mempelajari kitab suci dengan serius, dan tidak mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, berani menjadi pendeta, lalu menjadi penipu yang tidak sadar. Itulah pendeta-pendeta yang melawan saya atau berusaha menghalangi pekerjaan yang saya lakukan. Karena saya mau gereja kembali kepada kekristenan yang sejati, kekristenan yang sungguh-sungguh, kekristenan yang murni. Amin. Saudara-saudara, Yesus dikirim Tuhan Allah dari surga ke dunia untuk apa? Jawab. Yesus dikirim dari surga ke dunia untuk apa? Untuk menjadikan kita orang kaya. Untuk kita seluruh hidup boleh lancar, makmur, boleh menjadi sukses, berhasil, dan tidak ada kesusahan. Tidak. Saudara-saudara, Yesus sendiri datang ke dunia akhirnya bukan kaya, tapi mati di kayu salib. Yohanes Pembaptis dikirim ke dunia, akhirnya dipenggal kepala. Paulus akhirnya dipenggal kepala. Petrus dipaku, disalib, dan dibalikkan. Ini semua adalah orang-orang yang paling penting di dalam sejarah kekristenan. Anak Allah sendiri harus naik ke Golgota.
Yohanes Pembaptis dipenggal kepala, Paulus dipenggal kepala, Petrus dipaku di atas salib. Dan di antara murid-murid Yesus, kecuali Yohanes yang paling muda, pernah mau dilempar ke dalam sesuatu panci besar yang mau goreng dia menjadi orang dibunuh di dalam minyak yang sudah mendidih. Tetapi seorang tua mengatakan, mari kita buang dia ke pulau Patmos sehingga Yohanes tidak jadi mati. Tetapi 10 murid Yesus yang lain, kecuali Yudas membunuh diri, 10 satu-satu disembelih, satu-satu dibunuh. Tetapi sekarang kekristenan juga tidak tahu akan hal ini. Kita lebih suka dengar pendeta yang berkata, ikut Yesus jadi kaya, jadi makmur. Itu penipuan, itu bukan ajaran dalam Alkitab. Yesus Kristus tidak pernah berkata, yang ikut saya jadi orang kaya. Meskipun banyak orang kaya karena menerima Tuhan Yesus dan anugerah Tuhan bagi mereka, tetapi ini bukan janji umum untuk setiap orang. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, biar dia menyangkal diri. Amin. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya sendiri setiap hari, baru boleh menjadi muridku. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dibawa cangkul dan menoleh ke belakang, tidak layak menjadi muridku. Barang siapa yang tidak mau menyangkal diri, barang siapa yang tidak mau pikul salib, bukan orang Kristen. Tetapi khotbah seperti ini sudah tidak ada lagi di gereja. Gereja-gereja Indonesia sudah ditipu karena mereka sendiri bukan sadar, tidak mengerti kitab suci. Mereka mencari ayat-ayat yang kelihatan benar, tapi sebenarnya bukan arti sesungguhnya, untuk menjadikan sesuatu umpan membawa orang menjadi Kristen. Lalu orang-orang yang mendengar kalimat-kalimat yang menyenangkan jiwa, tubuh kedagingan mereka, mereka tertipu di dalam agama Kristen yang salah. Kekristenan kalau terus seperti itu, kekristenan akan hancur. Kekristenan bisa bertumbuh kalau orang Kristen mengetahui bagaimana memikul salib, bagaimana menyangkal diri, bagaimana bersedia untuk dianiaya. Saudara sekalian, kekristenan pada abad pertama, orang-orang dibuang ke dalam mulut singa. Orang-orang Kristen karena cinta Tuhan, mereka dibakar sampai hangus. Orang Kristen dianiaya. Paulus berkata kepada orang di Galatia, barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan surga, harus menempuh banyak kesulitan. Paulus berkata kepada Timotius yang masih muda, barang siapa yang hidup bertekad untuk beribadah, dia harus disiksa. Saudara-saudara, jangan kira ajaran-ajaran yang enak-enak di kuping itu ajaran dari Tuhan. Tuhan mengirim Kristus untuk mati, mengirim Yohanes untuk mati. Tuhan mengirim begitu banyak rasul mati, syahid untuk kita, untuk menjadi contoh-contoh kita. Sekarang kalau engkau mendengar khotbah Stephen Tong lain, engkau harus bersyukur kepada Tuhan, karena engkau akan dibawa kembali kepada ajaran yang benar. Maukah saudara menjadi orang Kristen yang sembarangan? Jawab. Maukah engkau menjadi orang Kristen yang sejati? Kalau engkau mau menjadi orang Kristen sejati, berdoa supaya mimbar ada pendeta-pendeta yang sejati, yang berkhotbah. Amin. Jikalau ajaran dari mimbar salah, gereja semua salah. Jikalau pendeta-pendeta sendiri menyeleweng, akibatnya semua menyeleweng. Saudara-saudara, yang bukan ajaran Alkitab mari kita tolak. Yang adalah ajaran Alkitab kita terima. Menjadi orang Kristen bagaimana susah pun kita harus taat kepada Tuhan. Mau tidak saudara-saudara? Jangan kita menipu diri, ikut-ikut semua ajaran. Biarpun dari Amerika, dari Korea, dari luar negeri, ajaran yang bulu-bulu yang bisa menarik ribuan orang, tetapi mengajar kepada ajaran yang salah. Mari kita kembali ke Alkitab. Alkitab permulaan kalimat dari perjanjian baru keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara masih ingat kalimat pertama yang dikhotbahkan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru? Kalimat apa? Sama dengan Yohanes Pembaptis, bertobatlah kamu
karena kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam perjanjian lama kita melihat nabi-nabi dibunuh satu persatu, mengalirkan darah. Dan dialirkan darah di Yerusalem, bukan di Kapernaum, bukan di Galilea, bukan di Samaria, bukan di tempat-tempat yang lain, di Yudea. Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, nabi-nabi yang dicurahkan darahnya. Tidak ada satu yang dicurahkan darah di luar kota Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena di Yerusalem ada pemimpin-pemimpin agama yang menganggap diri mengerti Alkitab, tapi mereka jauh dari Tuhan. Di Yerusalem ada orang Farisi yang bertopeng agama, kelihatan beribadah, hatinya jauh dari Tuhan. My people, they close to me and they kiss me with their lips, but their hearts are far away from me. They worship to me in vain. Yesus berkata, umatku dekat kepadaku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Maka mereka berbakti kepada aku dengan sia-sia. Saudara-saudara, orang-orang Farisi, mereka kelihatan beribadah. Aku setiap minggu puasa 2 kali. Aku memberikan perpuluhan kepada Allah. Aku tidak berzina. Aku tidak menipu uang orang lain. Aku sudah tidak seperti pemungut cukai ini. Waktu Farisi itu berdoa membanggakan diri, doanya bukan untuk Tuhan. Doanya bukan minta kepada Tuhan. Doanya untuk memperkenalkan diri bahwa mereka lebih rohani, mereka lebih agamawan, mereka lebih beribadah, mereka lebih bersifat agama dibanding orang-orang lain. Mereka ada pemimpin-pemimpin agama pakai jubah Farisi dengan nada Farisi untuk memperkenalkan diri bahwa mereka orang yang benar. Tuhan berkata, orang ini sedang berkata kepada sendiri. Maksud doa dia itu tidak didengar oleh Tuhan. Dia berkata kepada diri sendiri. Tapi si pemungut cukai itu berkata, ya Allah, kasihankanlah saya, orang yang berdosa itu. Tuhan Yesus mengatakan orang ini waktu dia pulang jauh lebih benar dari orang Farisi yang membenarkan diri sendiri. Saudara-saudara, jangan kira engkau menjadi majelis, engkau menjadi penginjil, engkau menjadi pendeta, engkau menjadi guru sekolah minggu, engkau lebih dekat Tuhan dari orang Kristen yang lain. Orang-orang pemimpin seperti Farisi, Saduki, mereka membanggakan diri, mereka begitu bangga, mereka yang paling dekat dengan Tuhan. Pada waktu mereka datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata, hei bangsa ular yang beludak, siapa mengajarkan engkau melarikan diri dari hukuman Tuhan? Engkau kira di dalam hatimu ada Abraham sebagai nenek moyangku. Demikian firman Tuhan. Tuhan sanggup membangkitkan anak-anak Abraham dari batu-batu ini dan mau membuang engkau. Barang siapa yang kira diri pemimpin agama, orang yang melawan Tuhan tapi masih berdiri di atas mimbar, engkau harus hati-hati. Saudara-saudara, jangan menjadi orang Kristen palsu, jangan menjadi pendeta palsu, jangan menjadi orang yang kelihatan beribadah, kelihatan orang Kristen, tapi hatinya lebih jahat dari orang kafir yang tidak berani dilakukan oleh agama-agama lain, justru diberani dilakukan oleh pendeta-pendeta di dalam kekristenan. Saudara-saudara, Alkitab berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa manusia harus bertobat? Karena manusia berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebab Tuhan menuntut manusia supaya bertobat. Di Amerika ada satu gereja besarnya puluhan ribu, dan seorang pendeta dia mengatakan, I will never preach to you about Satan, about sin, about the wrath of God, about the holiness of God, and about the judgment of God. Saya tidak akan berkhotbah kepada engkau tentang setan, tentang penghakiman Allah, tentang dosa, tentang keadilan Allah. Lalu saya tanya di hati, apa yang kau mau khotbahkan? Gerejamu besar, tidak berarti Tuhan memberkati engkau. Karena apa yang kau khotbahkan lain dengan apa yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, seorang pendeta lain yang bernama Paul Washer mengatakan, the word hell
have been spoken from the mouth of Jesus Christ. 99% is from the mouth of Jesus. And you do not want to preach about that? Kita tidak mau dengar yang tidak enak. Kita senang mendengarkan khotbah yang menjadi orang Kristen akan tidak sakit, sembuh terus kalau jadi orang Kristen. Mungkin tak usah mati menjadi orang Kristen, kaya raya. Itu tipuan dari setan. Alkitab mengatakan ada orang kaya masuk neraka, tetapi seorang pengemis namanya Lazarus masuk ke mana? Masuk ke dalam pangkuan Abraham. Masih ingat? Saudara-saudara, ajaran Alkitab tidak bisa dibalikkan. Ajaran Alkitab tidak bisa diputar balik. Ajaran Alkitab adalah firman Tuhan yang setiap titik, setiap nada sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tidak berubah. Barang siapa yang merubah firman Tuhan, barang siapa yang memanipulasi firman Tuhan, barang siapa yang memutar arti firman Tuhan, dia harus masuk neraka. Tidak peduli engkau pendeta, tidak pendeta. Kita harus jujur kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang sejati untuk memuliakan nama Tuhan. Alkitab berkata, bertobatlah kamu atau engkau binasa. Bertobatlah engkau, mengapa harus binasa? Saudara-saudara, mengapa Tuhan suruh manusia bertobat? Karena manusia berdosa. Apa artinya dosa? Mari kita masuk ke dalam beberapa poin yang penting. Apa itu artinya dosa? Dosa menyangkut 4 hal. Pertama, terhadap diri. Kedua, terhadap manusia. Ketiga, terhadap Allah. Keempat, terhadap setan. Saya mulai daripada kepada Allah. Apa artinya berdosa? Berdosa berarti hidupmu telah melawan, berpaling dari Tuhan Allah. Engkau melawan Tuhan. Sin is the disobedience to God and His law. Sin is the backsliding and you go far away from God. Dosa berarti berpaling dari Tuhan. Dosa berarti membelakangi Tuhan, berjalan melawan arah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jikalau saya sekarang berada di depan lampu, cahaya di depan aku, saya mau tanya, bayang-bayangku di mana? Jawab. Kalau lampu di depan saya, bayang-bayangku di mana? Pasti di belakang. Tetapi jikalau saya membalikkan lampu, bayang-bayangku di mana? Di depan saya. Inilah umat manusia. Saya mau tanya, abad ke-21, teknologi begitu maju, internet begitu populer, pendidikan begitu tinggi. Di kota-kota kecil sudah ada TV, ada internet, ada handphone. Seluruh dunia dalam menikmati teknologi yang begitu tinggi, ilmu pengetahuan yang begitu populer. Tetapi manusia tetap tidak bisa lepas dari melihat hal yang menakutkan. Bayang-bayang yang gelap sedang berada di depan kita. Kita tidak ada pegangan. Rusia tidak tahu hari depan bagaimana. Amerika tidak tahu hari depan bagaimana. Orang Arab tidak tahu orang hari depan bagaimana. Ini dunia menakutkan. Karena hari depan kita melihat bayang-bayang. Kita melihat bayang-bayang di depan, membuktikan kita telah membelakangi lampu. Kita membelakangi cahaya. God is light, God is love, God is life. Ketiga L ini, Allah itu adalah terang, Allah itu adalah kasih, dan Allah itu adalah hidup. Yang membelakangi Allah, membelakangi terang. Yang membelakangi Allah, membelakangi cinta. Membelakangi Allah, membelakangi akan hidup yang sejati. Karena kita berpaling dari Tuhan Allah, maka kita melihat kematian di depan. Kita berpaling dari terang Allah, kita melihat kegelapan di depan. Kita berpaling dari Allah, kita melihat akan kebencian di depan. Di depan umat manusia abad ke-21 tidak menjanjikan masyarakat lebih damai, tidak menjanjikan masyarakat lebih banyak cinta, tidak menjanjikan hari depan lebih terang, tidak menjanjikan hidup kita berarti. Kita menghadap kematian, kita menghadap kebencian, kita menghadap kegelapan. Karena kita membuktikan kita sudah membelakangi Tuhan Allah. Saudara-saudara, apakah itu dosa? Dosa yaitu ketidaktaatan Tuhan. Dosa yaitu membelakangi cahaya dari Tuhan. Dosa berarti kita berpaling dari tata Tuhan.
kita memilih jalan untuk memusuhi Tuhan. Itulah dosa. Kedua, dosa terhadap orang lain adalah sesuatu tindakan yang merugikan, yang menajiskan, yang menodai, dan yang mencemarkan orang lain. Saudara-saudara, jika engkau berbuat dosa untuk diri sendiri, engkau adalah seorang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau berdosa kepada orang lain, engkau tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Waktu engkau menipu, itu kebebasan muka. Itu selain engkau melakukan kebebasan, engkau merugikan orang lain, karena mereka ditipu engkau. Jika engkau memperkosa, engkau kebebasankah? Engkau telah merebut kesucian perempuan yang lain. Jikalau engkau mencuri, engkau telah mengambil harta orang lain. Jikalau engkau telah memakai segala cara untuk merugikan orang lain, engkau telah mengambil harta orang lain. Dosa tidak mungkin hanya bersangkut dengan kebebasan sendiri. Waktu kita melakukan kebebasan, kita sedang memanipulasi, kita sedang memperkosa kebebasan kita sendiri. Waktu kita berbuat segala kejahatan yang bersangkut paut dengan orang lain dirugikan, orang lain dinodai, orang lain dicemarkan, orang lain ditipu, sehingga masyarakat goncang karena ada tindakan dosa yang keluar dari seseorang yang sedang melakukan kebebasan. Saudara-saudara sekalian, dosa tidak pernah menjadi satu kekuatan yang baik. Dosa menjadi satu kekuatan yang menghancurkan, yang merusak, yang merobek hidup orang lain. Dosa menjadi satu kelakuan yang menghancurkan diri, menghancurkan orang lain, menghancurkan masyarakat. Saudara-saudara, jikalau kita tidak mengerti berapa dahsyat adanya dosa, engkau adalah orang yang buta mata rohani. Jika engkau menjual ganja, yang jual cuma pikir saya bisa untung berapa banyak, tapi dia tidak tahu orang muda yang minum ganja itu setelah dirusakkan seumur hidup menjadi tidak sehat, dan seumur hidup itu menjadi orang yang dirusak oleh dia. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Taiwan, selalu ada orang lain yang bersama dengan saya. 2 orang, saya tidak kenal, juga tidak kenal yang lain, dia juga tidak kenal kita 2. 3 orang selalu satu kapal terbang. Saben minggu, satunya dokter, satunya pedagang. Lalu setiap kali dari Kuala Lumpur, kalau saya ke Taiwan, jabat tangan dengan dia, dia duduk tempat dia, saya duduk tempat saya. Satu hari saya melihat dokter itu masih sering ikut pada hari Rabu kalau saya ke Taiwan. Tetapi yang satu hilang. Saya tanya dokter ini, you tahu tidak, seorang yang selalu ikut kapal terbang beserta dengan kita, kenapa sekarang tidak lagi? Dia mengatakan, saya tahu, dia sudah ditangkap di Taipei. Saya tanya, kenapa? Kenapa dia ditangkap? Bukankah kita sering sama-sama naik kapal terbang? Dia bilang, ternyata dia dibongkar kopernya, dapat narkoba yang banyak. Akhirnya dihukum mati, pergi ke polisi dan masuk ke dalam penjara. Wah, saya bilang cilaka. Apakah ini akibat daripada dia pedagang yang tidak jujur itu? Dokter itu bilang, saya juga tidak ngerti. Baru saya tanya, kenapa dia tidak ada lagi? Saya tahu telepon rumahnya. Waktu saya telepon ke istrinya, istri mengatakan, suami saya minggu lalu ditangkap dan sekarang ada di penjara. Lalu saya tanya, kira-kira hari depan dia bagaimana? Mungkin di penjara seumur hidup, mungkin dibunuh, saya tidak tahu. Istrinya nangis terus, tetapi dia hanya karena membawa narkoba setiap minggu untuk mendapatkan uang dari orang yang titip dia. Yang titip dia melihat dia setiap minggu bebas, setiap minggu lewat dengan sejahtera, dengan aman. Terus kasih dia setiap minggu berapa ratus gram narkoba. Setelah berapa tahun, satu hari ketangkap dan tidak muncul lagi. Mungkin dia akan dibunuh, ditembak mati, atau dipenjarakan seumur hidup. Dia tidak mungkin kembali lihat istrinya lagi. Saudara-saudara, jangan main-main dengan dosa. Dosa tidak mungkin memberikan kekuatan atau memberikan sesuatu kesehatan rohani untuk engkau. Dosa selalu merusak hidupmu, merusak kebebasanmu, merusak bahagiamu, merusak keluargamu,
merusak hubungan engkau dengan istrimu. Di mana ada dosa, di situ ada daya perusak untuk pribadi, untuk masyarakat, atau untuk anak-anak, atau keluarga. Berapa banyak pemuda-pemudi ditawarin ganja, ditawarin marihuana, ditawarin akan narkoba, sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka telah menjual diri, menjual bahagia diri, menjual kebebasan diri untuk selama-lamanya menjadi budak dosa. Saudara-saudara, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa adalah sesuatu ketidaktaatan kepada firman Allah. Dosa adalah membelakangi daripada hukum Tuhan Allah. Kedua, dosa adalah perusak bagi masyarakat. Dosa adalah perusak bagi orang lain. Ini adalah kedua aspek. Dosa merugikan masyarakat. Dosa merusak orang lain. Ketiga, dosa bersekongkol dengan setan. Dengan perbuatan dosa, engkau sedang berkaitan dengan iblis. Dengan perbuatan dosa, engkau sedang berhubungan dengan setan. Secara dasar engkau tidak sadar. Engkau cuma rasa, inilah kebebasanku. Saudara-saudara, Yesus berkata, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa. Tidak pernah ada satu orang yang berbuat dosa sambil menikmati kebebasan. Pada waktu dia mempergunakan kebebasan, saat itu dia telah memperkosa kebebasan sendiri. Pada waktu dia mempergunakan kebebasan, dia kira dia menikmati hak untuk melakukan kebebasan, padahal dia telah menjual kebebasan untuk dipakai oleh setan membelenggu dia. Saudara-saudara, orang yang merokok membelenggu diri dengan rokok. Orang yang minum minuman keras membelenggu diri dengan minuman keras. Orang yang melacur membelenggu diri dengan pelacuran. Orang yang minum narkoba membelenggu diri dengan narkoba. Adakah orang yang bebas karena berbuat dosa? Tidak ada. Barang siapa yang berdosa, dia adalah hamba daripada dosa. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau berdosa, engkau menjadi budak dosa. Kecuali anak Allah membebaskan engkau, barulah engkau bebas. Seorang yang bernama Immanuel Kant, filosof dari Jerman, dia mengajarkan 3 hal yang kita tidak mungkin mengerti dengan otak manusia. Pertama, Allah. Kedua, kebebasan. Ketiga, hidup kekal yang tidak rusak. God, freedom, and the immortality are 3 things contained in the numerous world which we cannot understand with our logical mind. Saudara-saudara, maka dari Allah, kecuali melalui firman yang Tuhan wahyukan diri, tidak orang mengenal dia. Melalui kebebasan, kecuali Yesus Kristus menyelamatkan kita, tidak ada orang bisa lepas dari berdosa. Melalui hidup yang tidak musnah, tidak rusak, kecuali kebangkitan Kristus, maka memberikan kepada kita. Saudara-saudara, Immanuel Kant mengatakan, what is freedom? Is freedom anything you want to do? You can do it freely. Is that freedom? He said, no, absolutely not. Freedom, kebebasan, bukan yang engkau mau kerjakan, engkau mempunyai kekuatan dan engkau bisa kerjakan. Kalau apa yang ku mau kerjakan, ku mampu kerjakan, itu apakah kebebasan? Maka Immanuel Kant mengatakan, itu bukan kebebasan, itu keliaran, itu barbarianisme. Aku mau apa? Boleh apa? Aku mau pukul engkau, boleh pukul. Aku mau berdosa, boleh berdosa. Itu bukan kebebasan. Lalu orang tanya Immanuel Kant, what do you think? What is your definition of freedom? Apakah kebebasan itu? Immanuel Kant mengatakan, seperti terbalik dari kalimat itu, yang ku tidak mau, aku mempunyai kemampuan untuk tidak melakukan, barulah itu kebebasan. Wah, pada waktu saya membaca filsafat dari Immanuel Kant, saya dirangsang, diinspirasikan untuk memikirkan, dia betul-betul salah seorang paling pintar di dalam sejarah. Kebebasan bukan apa yang kau mau lakukan, engkau mampu melakukan. Kebebasan adalah apa yang kamu tidak mau lakukan, engkau mempunyai kekuatan, sanggup untuk tidak melakukan.
Dari sini kita melihat manusia sudah ditipu oleh diri sendiri. Yang berjudi mengatakan saya bebas judi. Tanya dia, engkau bebas berjudi? Mungkinkah engkau bebas untuk tidak berjudi? Dia akan menjawab, tidak bisa. Yang narkoba, saya bebas narkoba. Tanya dia, waktu engkau tidak mau narkoba, engkau mampu tidak melepaskan diri daripada kuasa narkoba? Dia tidak mampu. Jadi orang masuk ke dalam dosa itu gampang sekali, tapi orang keluar dari dosa itu tidak gampang. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, manusia tidak ada satu orang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita sudah terjual di dalam kuasa dosa. We have been sold under the power of sin. Kita berada di belenggu dosa. Kita tidak ada kekuatan untuk melepaskan diri. Waktu kita berdosa, kita kira kita bebas. Waktu kita mau melemparkan dosa, dosa mengatakan, engkau tidak cinta saya. Saya tetap mencintai engkau. Engkau membuang saya tidak membuang engkau. Itu sebab tidak ada seorang yang sungguh-sungguh bebas pada waktu dia berbuat dosa. Saudara-saudara, keempat, dosa adalah memperbudak kita sendiri. Sehingga di dalam kuasa dosa kita diikat. Engkau mengatakan saya tidak mau, tapi dosa tidak mau pergi daripada engkau. Di Tiongkok pada abad ke-19 ada seorang namanya Mr. C. Dia ada seorang pencandu yang hebat sekali. Meskipun dia pintar sekali, dia sekolah tinggi sekali, diuji oleh negara, dapat nomor yang tinggi luar biasa, menjadi pejabat yang tinggi. Tapi karena dia sudah terus minum ganja, terus minum opium, akhirnya dia menjadi orang yang tanpa opium tidak bisa bangun, tertidur, menjadi orang malas luar biasa. Akhirnya dia kehabisan uang beli opium, dan dia seluruh badan seperti banyak ular yang di dalam goyang-goyang. Dia tidak bisa tahan, dia terus meminum opium seperti orang yang sudah minum ganja. Kalau tidak minum, dia setengah mati hidupnya. Dia mesti cari atau pakai hal-hal seperti itu, minyak wangi atau alkohol dihisap untuk mengganti kerinduannya untuk minum obat-obat yang beracun itu. Saudara-saudara, satu hari dia kehabisan uang, lalu dia berjalan, entah mau pinjam uang dari mana. Mau curi, malu. Mau pinjam, takut orang tidak beri. Dia berjalan di kota. Di atas tembok kota terlihat satu iklan. Ini adalah perlombaan mengarang sesuatu karangan. Kalau siapa bisa mendapatkan juara pertama, dapat berapa ratus dolar. Kalau kedua, dapat berapa ratus dolar. Ketiga, dapat berapa. Dia mengatakan, inilah kesempatan saya mendapat uang. Karena dia karangannya pintar sekali, orang hebat luar biasa. Maka dia tanya, ini karangan temanya apa? Temanya jangan minum ganja. Wah, cilaka. Ini karangan jangan minum ganja. Pada waktu itu, pada tahun 1840, sebelum itu orang Inggris jual ganja berton-ton ke Tiongkok. Orang Tiongkok sudah minum bius, lalu sudah kena bius dari ganja, tidak bisa berhenti. Pada waktu itu pemerintah Tiongkok mengatakan, kalau orang Tiongkok terus minum opium, minum ganja, matilah bangsa ini. Maka membuat surat di atas tempelan dari tembok. Siapa menulis sesuatu makalah yang berjudul jangan minum ganja, kalau tulisannya baik, dapat hadiah berapa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Maka Mr. C ini dia mengatakan, saya akan tulis supaya dapat uang. Lalu dia pulang ke rumah, tulis jangan minum ganja. Ganja tidak baik, akan membuat rusak kesehatan. Ganja membuat kita dibius. Ganja membuat bangsa jadi lemah. Bangsa akan dihancurkan karena ganja. Dia tulis 1, tulis 2, tulis 3, tulis 4, pakai nama beda-beda untuk masukkan ke pemerintah. Pada waktu harinya dibuka rahasia, siapa nama nomor 1 dipanggil Mr. So and so, nomor 1. Dia keluar, dapat hadiah berapa ribu dolar. Sudah dapat. Sekarang diumumkan Mr. So and so, nama orang lain, dapat berapa. Waktu dia keluar lagi, loh kamu lagi, kamu tadi nomor 1 kamu. Iya, nama saya memang 4,
Orang Tionghoa waktu itu banyak nama. Nama pertama dapat hadiah pertama. Nama kedua dapat hadiah kedua. Nama ketiga dapat hadiah ketiga. Nomor 1 dia. Kedua tetap dia. Ketiga masih dia. Keempat dia lagi. Nah, waktu 4 diambil uang banyak sekali. Orang itu bilang, mana boleh lu pakai 4 nama, jadi 4 semua keadab. Memang dia pintar sekali. Sudah tahu dia dapat uang banyak. Apa yang dilakukan pertama? Hal pertama dilakukan dengan uang itu beli ganja. Karena dia sudah tidak tahan, tidak ada uang, dia harus makan ganja. Setelah dia bertobat, dia mengatakan satu kalimat, gampang mengetahui tidak boleh berdosa, tapi susah hidup tanpa berdosa. Saya tahu dosa tidak baik, saya tidak mau berdosa, tetapi saya tidak bisa lepas. Saya harus berdosa, karena dosa itu mempunyai kuasa yang membelenggu saya, sehingga saya tidak ada kebebasan. Saudara-saudara, satu hari dia menerima satu traktat ditulis oleh seorang Kristen yang mengatakan, mari kita bertobat. Jangan menipu diri. Kalau engkau berdosa, yang hancur bukan orang lain, adalah dirimu sendiri. Waktu dia membaca, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Dia tergerak, dia gemetar, dan dia pertama kali berlutut, oh Yesus, benarkah engkau juru selamat? Jika engkau sungguh-sungguh juru selamat, tolong aku, lepaskan aku, beri kekuatan kepada aku. Aku sudah berpuluh-puluh tahun menjadi budak daripada ganja. Tolong Tuhan Yesus, hari ini selamatkan saya. Saya mau bertobat. Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Cahaya masukkan hatinya, dan cinta kasih menggerakkan hatinya. Dengan air mata terus menangis, akhirnya berkata, Tuhan, saya bertobat. Dan dia meninggalkan. Sesudah meninggalkan itu, dia berkata, Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu kemana-mana saja. Saya tidak lagi menjadi guru. Saya tidak mengajar pengetahuan yang bagus-bagus teorinya, tapi saya sendiri tidak bisa melakukan. Sekarang beri kekuatan kepadaku menjadi hamba-Mu, mengabar Injil kepada orang lain. Dan dia menjadi seorang Mr. C, yang namanya mengalahkan setan. Saudara-saudara, namamu siapa? Namaku mengalahkan setan. Marga apa? Marga C. Di Chinese, Si Sheng Mo, Mr. C, yang mengalahkan iblis. Dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia bertobat. Saudara-saudara, kalau itu adalah dosa, maka Tuhan berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan sekarang saya mau tanya, sudah kita mengerti apa itu dosa? Dosa adalah backsliding from God's countenance. Dosa adalah betrayal from God. Dosa adalah kerjasama dengan setan. Dosa adalah merusak orang lain. Dosa adalah membelenggu diri. Keempat definisi sudah jelas. Kita mau tanya, apa artinya pertobatan? Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus Kristus juga berteriak, bertobatlah kamu, karena kerajaan sudah dekat. Kita mau tanya, apa itu artinya pertobatan? Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan berkata, hei umatku, kembalilah kepadaku, berpalinglah kepadaku. Jangan engkau mencintai perjalanan jahat. Kembali kepadaku, cintailah perjalanan yang kusediakan kepadamu. Mari kita mengerti apa artinya pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang sungguh berarti meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Semua 1, 2, 3. Meninggalkan dosa. Dan kedua, kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan tidak bisa hanya satu di antara dua ini. Kalau engkau meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada Tuhan, itu bukan pertobatan. Jika engkau kembali kepada Tuhan, tidak meninggalkan dosa, itu juga bukan pertobatan. Banyak orang sudah di gereja, sudah dibaptiskan, sudah menjadi anggota, sudah menjadi majelis, tapi belum pernah meninggalkan dosa. Berapa banyak orang masih menjadi majelis, masih cari pelacur. Sampai kapan engkau hidup pura-pura seperti itu? Berapa banyak orang sampai menjadi majelis,
sambil pergi berzina, sambil pergi berjudi, sambil mabuk-mabuk. Sampai kapankah engkau hidup seperti ini? Saya sangat sedih waktu saya di Papua berkhotbah dengan satu laporan. Saya hampir nangis minta Tuhan kasihani. Dia mengatakan daerah Kristen di Indonesia yang sakit AIDS lebih banyak. Saudara-saudara, orang namakan diri saya Kristen, tapi mereka kumpul berzina dan mereka mempunyai penyakit-penyakit yang sangat menakutkan karena mereka tidak bertobat. Saudara-saudara, setiap minggu masih ke gereja, berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kelihatan ibadah sekali, dengan tubuh yang penyakit AIDS masuk ke dalam gereja. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia kira dia berdosa, orang tidak lihat. Saudara-saudara, adakah dosa yang bisa menyimpan diri untuk tidak dilihat oleh Tuhan? Ada tidak? Tidak ada. Adakah dosa yang bisa disimpan, sembunyikan sehingga Tuhan tidak tahu? Tuhan adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu di dalam hati sanubari kita masing-masing. Allah mempunyai mata seperti pedang yang bermata dua, menembus ke dalam hati sanubari kita sedalam-dalamnya. Tidak ada seseorang yang berdosa yang tidak mungkin diketahui oleh Tuhan Allah, karena Allah adalah Maha Tahu. Dia mengatakan kepada kita, engkau sudah jauhkan diri dariku, engkau sudah berpura-pura di gereja sudah lama. Sampai kapankah engkau mempunyai hidup yang menyembuhkan diri, menyembunyikan dosamu daripadaku? Tuhan yang hidup, dia tidak mau kita hidup pura-pura. Tuhan yang hidup mau kita bertobat, berpaling kepada dia. Jika engkau kembali kepada Tuhan tapi tidak meninggalkan dosa, engkau bukan orang bertobat. Jika engkau meninggalkan dosa tapi tidak kembali kepada Tuhan, engkau juga bukan orang bertobat. Saudara-saudara, orang yang bertobat ada orang yang meninggalkan dosa, lalu dia kembali kepada Tuhan dengan jujur berkata, aku kembali kepada Yesus Kristus. Pertobatan adalah kembali kepada Yesus Kristus. Kenapakah? Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus Kristus tidak ada harga yang menebus engkau keluar dari tangan setan. Yesus Kristus dibunuh, dipaku di atas kayu salib. Melalui kayu salib mengerjakan beberapa hal yang besar sekali. Pertama, salib mempunyai kuasa untuk mengganti dosa-dosa yang harus dihukum oleh Tuhan. Saya berdosa, saya harus mati. Engkau berdosa, engkau harus mati. Saya yang melanggar hukum Tuhan, saya harus dihakimi. Engkau melanggar hukum Tuhan, engkau harus dihakimi. Dan tidak ada seseorang bisa lepaskan diri dari hukuman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku kirim Yesus ke dalam dunia untuk menghapus, menghancurkan kuasa iblis. Di dalam 1 Yohanes berkata, anak Allah nyata untuk meremukkan pekerjaan daripada setan. Tidak ada satu orang bisa melakukan hal ini. Kuasa iblis dihancurkan hanya oleh kuasa Yesus Kristus yang mati di atas salib. Yesus Kristus mati untuk menghancurkan kuasa iblis, dan dia mengganti engkau dan mengganti saya. Mestinya saya yang dihukum, mestinya engkau yang dihukum, tetapi Kristus menerima hukuman mengganti kita, sehingga dia berteriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus kenapa 7 kalimat? Kalimat pertama, Bapa, ampuni mereka. Kalimat terakhir, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di tanganmu. Hanya kalimat keempat tidak pakai istilah Bapa, tapi istilah Allah. Pertama, 7, pertama dan terakhir. 4 di tengah-tengah. Kalimat pertama, Bapa, ampuni mereka. Kalimat ketujuh, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tubuhmu. Tapi yang di tengah ini, dia tidak mengatakan, Bapa, mengapa meninggalkan aku? Dia justru mengganti menjadi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudara-saudara, Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai anak manusia yang menanggung dosa manusia. Manusia berbuat dosa di dalam tubuhnya. Anak Allah menjadi anak manusia yang bertubuh untuk menanggung dosa yang kita perbuat di dalam masa kita bertubuh. Ingat kalimat baik. We sin in our flesh. Christ, He have taken our sin and punished by God in His flesh on the cross. Yesus menanggung dosa kita di atas kayu salib di dalam tubuhnya. Ini adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Peter 2nd chapter verse 24. In His flesh on the cross He died for us. He bear our sin. Dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saya berbuat dosa di dalam tubuh, Dia menanggung dosa di dalam tubuh. Di dalam tubuh saya telah melawan Tuhan. Di dalam tubuh Dia telah menerima hukuman Tuhan. Yesus mencintai engkau. Salib mengerjakan hal pertama, mengganti saya. Kematian Yesus Kristus adalah kematian penggantian. The death of substitution. Kematian Kristus adalah kematian penggantian. Kedua, kematian Kristus adalah kematian yang menyelamatkan, menebus. The death of the redemption. Not only substitution, but redemption. Apa artinya redemption? Menebus. Berarti Dia menjadi harga tunai yang dibayar, lalu mengeluarkan kita daripada hukuman. Saudara-saudara, apakah artinya bayar? Yang harga tunai keluarkan kita daripada itu hukuman. Karena Yesus Kristus menebus engkau, menebus saya dengan bayar harga. We are purchased of this so valuable price, the blood of Jesus Christ. Darah Yesus menjadi harga penebusan untuk membawa kita keluar dari murka Allah. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa pada waktu engkau menggadaikan sesuatu, engkau berkata saya pinjam uang, maka barang yang mahal ini saya taruh di sini. Pinjamkan uang kepada saya. Tadi yang mengatakan sekarang tanda tangan janji. Kalau engkau pada tanggal itu tidak bawa uang kembali, barang ini akan disita. Maka kalau engkau tidak bawa uang pergi, barang itu hilang. Lalu engkau bilang tidak bisa. Ini barang sangat berharga. Ini hadiah nyonya saya waktu pernikahan saya. Saya sangat mencintai barang ini. Saya harus mempunyai barang ini. Maka engkau ketakutan ketinggalan harinya. Engkau kumpulkan uang. Itu uang penebusan. Engkau bawa ke situ. Waktu bayar, barang itu kembali kepada engkau. Itu namanya penebusan. Sekarang saya mau tanya, kita hutang kepada siapa? Semua jawab, kita hutang dosa. Dosa adalah hutang kepada kemuliaan siapa? Hutang kepada kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan Allah. Make sure the glory of God. Kita sudah hutang Tuhan. Kita berbuat dosa. Lalu waktu kita mau ditebus kembali, hutang itu mesti dibayar kepada siapa? Dengar baik-baik, ini teologi. Waktu kita berdosa, kita lepas dari tangan Tuhan. Kita dicengkelam di tangan siapa? Saudara bisa jawab saya? Waktu kita berdosa, kita lepas dari tangan Tuhan, lalu kita dicengkeram oleh tangan siapa? Tangan iblis. Sekarang kita di tangan iblis. Waktu penebusan datang untuk membayar penebusan, baru kita bisa keluarkan. Penebusan itu mesti dibayar kepada siapa? Bingung ya? Bayar ke setan supaya kita lepas. Betul tak? Nggak berani jawab ya? Bingung ya? Saya tanya, penebusan itu mesti diserahkan kepada yang memiliki. Lalu kita keluar karena dia dapat penebusan. Apakah Yesus menebus kita? Tebusan itu diserahkan kepada setan? Bukan ya. Jadi diserahkan kepada siapa? Serahkan kepada Tuhan. Kalau serahkan kepada Tuhan, setan kenapa mau lepas? Kalau tidak serahkan kepada setan,
Kenapa Tuhan membiarkan dia melepaskan kita? Kenapa mesti serahkan kepada Tuhan? Kenapa bukan serahkan kepada setan? Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus membayar harga tunai untuk menebus kita. Tapi tebusan itu bukan untuk setan. Karena kita belum pernah hutang setan. Kita hutang kemuliaan dari Tuhan Allah. Tapi jikalau saya hutang kepada Tuhan, kenapa yang mencengkeram saya itu setan? Karena kita tidak ada kekuatan untuk memelihara diri. Kita sudah menjadi orang yang lost, menjadi orang yang kehilangan. Setan langsung mencengkeramkan kita. Tapi pada waktu Yesus membayar hutang kepada Tuhan Allah, setan tidak berani memegang kita lagi. Dia harus lepas. Waktu kita lepas dari Tuhan, setan langsung menangkap, mencengkeramkan kita. Tapi pada waktu Tuhan Yesus membayar hutang kepada Tuhan Allah, setan tidak berani mencengkeram lagi. Kenapa dulu dia cengkeram? Karena engkau tidak ada Tuhan. Maka setan langsung membelenggu engkau. Karena engkau dirayu, engkau dicobai, engkau ditipu oleh dia, sehingga engkau berbuat dosa. Setelah engkau berbuat dosa, engkau masuk perangkap daripada dia. Tapi dia tidak berhak memiliki engkau. Dia tidak mempunyai sertifikat hak milik. Karena engkau bukan milik setan. Maka Tuhan Yesus Kristus waktu menebus kita, dia membayar harga kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah perintahkan setan, lepas dia. Dia sekarang bukan milikmu. Aku telah membeli dia dengan darah Yesus Kristus. Itulah Injil. Itulah keselamatan. Itulah namanya doktrin keselamatan, soteriologi. Saudara-saudara, Yesus adalah juru selamat karena dia membayar hutang kita yang kita hutang kepada Tuhan. Sehingga setan tidak mungkin mencengkeram kita lagi. Dia harus melepaskan kita. In the death of redemption. Saudara-saudara, ketiga, Yesus adalah kematian yang memberikan propisiasi. The death of propitiation, yaitu dia mendamaikan kita dengan Tuhan sehingga terjadi reconciliation. Tadi kita musuh Tuhan Allah. Tadi kita adalah bercerai dengan Tuhan, berpisah dengan Tuhan, menjadi seteru Allah. Tadi Yesus Kristus berkata, saya akan menyetop kemarahan Tuhan. Saya akan menghentikan kebinasan manusia. Kalau kemarahan itu sudah stop, kebinasan sudah direm, maka kita tidak menuju ke neraka. Kita dikembalikan arahnya, dibanding setir oleh Tuhan. Ini namanya propitiation. Sesudah itu Tuhan memperdamaikan kita kepada Allah kita yang tadi kita menjadi musuh. Jadi ini bukan secara propitiation, juga menjadi reconciliation. Maka kematian Kristus di atas kayu salib mempunyai semua khasiat yang besar ini. Pertama, dia mengganti kita. Kedua, dia menebus kita. Ketiga, dia menghentikan kita dari kebinasan. Dia menghentikan kemarahan Tuhan kepada kita. Keempat, dia memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, ini lamanya keselamatan. Jika engkau sudah lama menjadi orang Kristen, biar engkau mengerti inilah istilah penebusan. Inilah istilah perdamaian. Inilah istilah penggantian. Inilah artinya Kristus di atas kayu salib. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia minta Tuhan mengampuni manusia. Bapa, ampuni mereka, karena mereka berbuat, mereka tidak ketahui. Bapa, ampuni mereka, karena aku sudah mati mengganti mereka. Bapa, ampuni mereka, karena aku menanggung dosa mereka. Bapa, ampuni mereka, karena kemarahanmu sekarang saya tanggung. Engkau tidak perlu memberikan kemarahan kepada mereka, karena mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Pengampunan Tuhan hanya berikan kepada manusia melalui satu orang, Yesus Kristus. Amin. Pengampunan Tuhan hanya memberikan kepada manusia melalui tindakan kematian Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis berkata, "Behold the Lamb of God." Lihatlah domba Allah who takes away the sins of the world, yang mengangkut dosa seluruh dunia. Yesus satu-satunya yang sanggup membawa kita kembali kepada Tuhan. Yesus satu-satunya yang sanggup menanggung
sekarang hukuman dosa di dalam diri pribadinya. Yesus Kristus bukan saja sudah mati bagi kita. Yesus Kristus sendiri, dia sudah bangkit dari kematian. Karena apa? Pada waktu Yesus mati, dia selesaikan kemarahan Tuhan. Dia berhentikan murka Allah. Dia stop penghakiman Tuhan atas diri kita. Waktu Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib, dia menghentikan kita dari berjalan menuju ke neraka. Di sini perubahan dari orang yang berdosa menjadi anak Tuhan terjadi pada saat itu juga. Saudara-saudara, dengan demikian cinta kasih Allah diberikan kepada orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati selesaikah? Yesus mati berhentikah? Tidak. Kematian bukan akhir dari Yesus Kristus. Kematian hanya membuktikan bahwa dia tidak mungkin mati. Dia yang mati berarti dia mengalami kematian mengganti engkau dan saya. Tapi dia akhirnya tidak mungkin mati karena dia mempunyai hidup yang lebih besar daripada kuasa kematian total. Saudara-saudara, beberapa puluh tahun yang lalu seorang anak kecil tanya saya satu pertanyaan. Saya kaget. Dia bilang, Bapak Stephen Tong, kalau Yesus menanggung dosa saya, apakah berarti dosa saya pindah kepada dia? Saya bilang, iya. Lalu dia mengatakan, kalau Yesus telah menerima dosa saya, bukan dia menjadi orang berdosa? Saya bilang, iya. Dia bukan menjadi orang berdosa karena dia berdosa. Dia menjadi orang dia anggap berdosa karena menanggung dosamu dan dosaku. Lalu dia tanya, lalu bagaimana dia menyelesaikan dosaku yang ada pada dia? Wah, anak ini pintar luar biasa. Saya pikir anak umur 16 mempunyai pikiran yang seperti seorang teolog. Saya mengatakan, engkau dengar baik-baik. Yesus menanggung dosaku, menanggung dosamu, menanggung dosa dia, menanggung dosa dia, menanggung dosa begitu banyak orang. Saya tanya, semua dosa dikumpulkan pada Yesus Kristus. Yesus bagaimana lepas daripada semua dosa itu? Kecuali dia mempunyai hidup yang besarnya lebih daripada semua totalitas kumpulan dosa. Dia menanya, apa itu artinya? Saya tanya, engkau belajar matematika? Dia bilang, saya belajar. Engkau tahu angka infinity yang tidak terbatas? Tahu tidak? Saya tanya, tidak terbatas dikurangi 1000 sisa berapa? Jawab. Tidak terbatas dikurangi 1000 tetap tidak terbatas, betul tidak? Saya tanya lagi, tidak terbatas kurangi 100 juta berapa? Tetap tidak terbatas. Itulah keajaiban dari Tuhan. Yesus Kristus mempunyai hidup yang tidak terbatas. The infinitive life of Jesus, the unlimited life of Jesus is more than all the debt of sin. Semua hutang dosa timba kepada dia. Dia melunaskan dengan hidup yang tidak terbatas. Kalau engkau hutang 5 juta, 2 juta, 1 juta, 10 juta, 1000 juta, semua hutang kita total, kita semua hutang 300 miliar. Lalu Yesus Kristus hanya mempunyai 10 juta. Dia mungkin membayar kita tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau dia mempunyai tidak terhingga kekayaan antara ribuan jutaan miliar, semua hutang kita dikumpulkan, dibawa kepada dia. Dia membayar semua. Itulah caranya Allah menyelamatkan manusia. Allah tidak memanggil orang berdosa menolong orang berdosa. Allah tidak memanggil nabi menyelamatkan orang berdosa. Allah tidak memanggil rasul menyelamatkan orang berdosa. Allah memakai anak yang tunggal yang mempunyai hidup yang tidak terbatas, hidup yang tidak terhingga. Dia mempunyai hidup yang tidak terbatas. Maka semua dosa yang terbatas dikumpulkan, tetap jumlahnya ada terbatas. Dan dengan yang tidak terbatas, dia mengalahkan yang terbatas. Itu sebab Yesus Kristus bangkit pula dari orang mati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau Yesus mati tidak bangkit, dia tidak bisa menjadi juru selamat. Jikalau Yesus sendiri mempunyai kuasa yang terbatas, dia tidak mungkin bangkit pula daripada orang mati. Tapi Yesus Kristus mempunyai hidup yang tidak berkebinasaan.
menurut 1 Timotius pasal 1, menurut Ibrani pasal 7 ayat ke-16, dengan hidup yang tidak berkebinasaan dia menanggung dosa kita semua. Di situ anak Allah yang mati akhirnya bangkit pula dari kematian. Anak Allah yang mati mengganti engkau dan saya adalah anak Allah yang menjadi anak manusia yang berperang dengan iblis dan merebut keluar semua orang yang hidupnya di bawah kuasa setan. Itu sebab hari ini kita menjadi orang Kristen yang berpengharapan karena iman kita ditujukan kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Amin, saudara. Kita bersyukur kepada Dia. Sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan syafaat bagi kita. Ingatlah, engkau sudah Kristen, jangan lagi berbuat dosa. Amin. Engkau sudah Kristen, jangan kembali ke jalan yang lama. Engkau sudah menjadi Kristen, engkau berkata kepada Tuhan, tolong saya Tuhan. Engkau sanggup memelihara saya. Tuhan memakai Kristus menolong kita, dan Kristus berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan pelihara kita. Kita hidup suci, kita hidup mengikut Tuhan, kita hidup memuliakan Tuhan, kita hidup di dalam Kristus. Bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Melalui jasa Kristus, Tuhan memberi hidup yang baru kepada saya. Melalui jasa Yesus Kristus, Tuhan mengampuni segala dosa saya. Melalui apa yang diraih oleh Yesus Kristus, hidup kekal diberikan kepada saya. Hanya di dalam Kristus. Only in Christ we have the eternal life. Hanya di dalam Kristus kita mempunyai hidup yang kekal. Mari kita menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup suci memuliakan Tuhan. Mau saudara? Maukah kita menjadi orang Kristen seperti ini? Mulai hari ini 5 hal yang dijalankan. Setiap hari baca kitab suci semua. Kedua, setiap minggu berbakti kepada Tuhan semua. Ketiga, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Keempat, tuntut hidup suci di hadapan Tuhan. Kelima, memberitakan Injil kepada sesama. Memberitakan Injil ke sesama. Indonesia mengalami 3 tahap. Tahap pertama, orang Inggris, orang Belanda mengabari Injil ke Indonesia. Zaman itu sudah lewat. Tahap kedua, orang Indonesia sendiri mengabar Injil kepada orang Indonesia. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, orang Indonesia pergi mengabar Injil ke Afrika, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Kita mengabar ke orang lain. Tahap pertama kita menerima. Tahap kedua kita cukupi diri. Tahap ketiga kita memberi. Lebih berbahagia orang yang apa? Lebih bahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Dulu kita terima Injil dari Belanda, kita terima Injil daripada Amerika, kita terima Injil dari Inggris. Lalu kita sekarang menyukupi diri. Waktu saya masih kecil, KKR selalu dipimpin orang Amerika. Lalu saya tanya di dalam hati saya, kapan Indonesia berkhotbah kepada Indonesia? Kapan Indonesia bisa mencukupi Indonesia? Pada waktu saya dewasa, saya mulai berkhotbah. Umur 17, saya mulai berkhotbah. Sampai sekarang umur 75. Saya kira di seluruh dunia jarang ada pendeta yang berkhotbah terus menerus tidak berhenti 58 tahun. Saya sudah khotbah lebih dari 35.000 kali kepada 32 juta manusia. Saya sudah berkhotbah pimpin KKR di 600 kota di seluruh dunia kepada bangsa-bangsa yang banyak. Saya sudah keliling dunia 138 kali. Saya sudah khotbah banyak. Waktu saya menjadi tua, saya mulai mengabar Injil kepada negara orang lain. Khotbah kepada bangsa yang lain. Saudara-saudara, first step, we receive the missionary from outside. We receive the gospel from other. Kedua, we supply our country. We supply our nation. We preach to Indonesian people. Dan ketiga, we send missionary to other country. Kita kirim missionary ke lain tempat. Sekarang orang Amerika tidak banyak diterima baik di seluruh dunia.
Tapi kalau ada pendeta penginjil dari Indonesia, kita pergi ke Afrika, pergi negara lain, belajar bahasa mereka dengan baik, khotbah dalam bahasa mereka, kita akan diterima dengan baik. Saudara-saudara, biar kita gereja mulai bangun. Gereja jangan tidur, jangan seperti anak-anak. Tuhan, saya mau kaya, saya mau sembuh, saya mau berkat. Dah habis-habis minta berkat dan minta kekayaan dari Tuhan, tapi belum belajar menjadi dewasa, memberikan, menyangkal diri, mengkorbankan diri, memfaedakan orang lain. Pada waktu Indonesia gereja sudah bangun, kita bukan saja tidak perlu minta uang dari luar negeri, kita bangun sendiri. Kita bukan bangun sendiri, kita masih bisa menolong orang-orang lain. Amin. Saudara-saudara, saya dari umur 17 melayani Tuhan, tidak pernah minta 1 rupiah dari orang kaya, tidak pernah pinjam bank 1 rupiah, tidak pernah minta tolong orang luar negeri kirim uang bantu saya. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang mengetahui, hiduplah Allahku, Allahku Allah yang sejati, Allahku Allah yang hidup. Lalu saya berkhotbah, saya mengabarkan Injil, tidak pernah minta uang. Akhirnya saya telah bangun salah satu gereja yang terbesar di Indonesia. Saudara, kalau ke Jakarta lihat, itu gereja tidak ada 1 rupiah dikirim dari luar negeri. Karena di Indonesia ada orang, di Indonesia ada uang. Amin. Kita harus berdikari. Selain begitu kita akan kirim uang untuk membantu orang lain. Kita bersandar kepada Tuhan. Malam ini saya menguatkan orang Kristen di Pekanbaru. Amin. Kalau ada aniaya berdiri teguh tidak? Saya tanya, jawab. Kalau ada aniaya tetap percaya kepada Tuhan? Kalau ada aniaya tetap percaya kepada Tuhan? Kalau engkau dibunuh tetap setia kepada Tuhan? Saya telah mengambil keputusan dari hari pertama menjadi hamba Tuhan. Jikalau Stephen Tong dibunuh, sebelum saya mati saya akan teriak, Yesus Juru Selamat, percaya kepada Dia. Saudara-saudara, saya bukan lagi anak muda, saya sudah menjadi orang tua. Saya kalau berdiri tahan, saya sudah berdiri, saya turun mimbar saja kaki sudah tidak kuat. Karena saya umur 75, saya seorang yang berkata kepada Tuhan, saya tidak akan menyerah seumur hidup. Sampai mati saya mau setia kepadamu. Beri kekuatan kepadaku untuk mendorong gereja di seluruh Indonesia menjadi gereja yang mandiri, menjadi gereja yang sungguh-sungguh teguh, menjadi gereja yang mencintai Tuhan. Saudara-saudara, berapa tahun lagi saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu itu saya lebih tua, saya tidak bisa berkhotbah, tapi saya sedang berdoa, Tuhan bangkitkan anak muda sebelum saya mati, pemuda-pemudi orang Kristen yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, meneruskan pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya tidak tahu siapa yang malam ini tergerak oleh Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, saya tahu firman-Mu harus dikabarkan, Injil harus diberitakan kepada banyak orang di dunia. Indonesia mempunyai 255 juta manusia. Di antara mereka banyak yang belum mengenal Tuhan. Orang ateis, orang sekular, semua memerlukan Injil Yesus Kristus. Siapa yang bisa mengabari Injil kepada mereka? Hanya satu macam orang. Orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kitab suci. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal salib dan Injil Kristus. Orang Kristen yang mencintai orang lain. Di manakah orang ini? Apakah Anda mau menjadi orang seperti ini? Hari ini saya tidak tahu berapa ribu di sini. Dan saya malam terakhir, saya akan panggil pemuda-pemudi yang berkata, saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya mau mengabar Injil kepada orang lain. Pertama-tama di Indonesia, kalau perlu saya pergi ke luar negeri, kabar Injil ke seluruh ujung bumi. Ada pemuda-pemudi semacam demikian yang rela menjadi hamba Tuhan. Malam ini ambil keputusan. Malam ini berjanji kepada Tuhan. Adakah orang malam ini berkata, Tuhan, saya juga.
Saya mau menjadi hamba-Mu. Saya mau dikirim. Saya mau mengabarkan Injil. Barang siapa yang ada di sini malam ini yang mau bersedia menjadi hamba Tuhan, sekarang saya perintahkan engkau taat kepada Tuhan. Silakan berdiri. Yang bersedia menjadi hamba Tuhan berdiri. Siapa saja berkata saya mau, coba berdiri. Siapa berkata Tuhan kalau panggil saya mau. Sekarang berdiri. Siapa lagi? Ada lagi pemuda-pemudi yang berkata kalau Tuhan mau pakai saya rela menjadi hamba Tuhan. Silakan berdiri. Siapa lagi? Kalau Tuhan mau panggil, berdiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Ada lagi yang engkau bilang saya belum jelas. Pasti belum jelas. Tapi Tuhan akan betul-betul memberitahu kepada engkau. Dia mau engkau menjadi hamba Tuhan. Yang bersedia berkata, kalau Tuhan panggil, saya bersiap. Ada orang masih belum jelas tapi bersiap mau menjadi hamba Tuhan. Coba berdiri. Siapakah? Ada lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi berkata kalau Tuhan panggil saya bersedia berdiri. Siapa lagi? Ada lagi? Berdiri. Yang di atas, yang di pinggir. Siapa lagi? Di dekat atau jauh. Yang bersedia menjadi hamba Tuhan berdiri. Siapa lagi? Jangan lihat orang lain. Engkau berkata kalau Tuhan panggil saya juga mau. Silakan berdiri. Ada lagi? Siapa lagi? Kita menyanyi salibnya. Tidak ada panggilan lagi. Kalau engkau duduk tidak ada sejahtera. Saya perintahkan engkau berdiri menyerahkan diri. Salibnya, salibnya, selamanya. Siapa lagi berkata saya juga berdiri. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekarang saya minta yang berdiri maju ke depan. Kita berdoa untuk persembahkan diri. Silakan maju. Maju ke depan sekarang yang berdiri. Menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Yang dari atas, yang dari bawah, yang dari samping, yang dari belakang. Semua maju ke depan. Menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. When God calls you, you must not reject. You should say yes. My Lord, I am yours. Now I offer myself to be your servant. Saya menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Sekarang maju ke depan. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Yang masih jalan, cepat maju ke depan. Tuhan menanti engkau. Tuhan mengenal siapakah yang mencintai dia, yang menyerahkan diri menjadi hambanya. Maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita semua tunduk kepala, berdiri di hadapan Tuhan. Semua hadirin berdiri. Ikut saya berdoa, khususnya yang di depan. Mereka yang di belakang, yang engkau ragu-ragu, engkau ketakutan. Kalau ini memang panggilan Tuhan dan saya tidak taat, bagaimana? Minta Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Kalau ada orang yang rasa dipanggil Tuhan, tapi masih ragu-ragu, saya mau khusus doakan engkau. Ada orang demikian yang belum maju ke depan, tapi ada keinginan mau taat kepada Tuhan. Ada ragu-ragu. Sekarang angkat tangan lalu turunkan tangannya. Yang masih ragu-ragu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi yang masih ragu-ragu tapi bersedia? Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang sudah hadir di dalam kebaktian ini.
Hari ini kami telah memikirkan apa itu dosa. Dan hari ini kami juga memikirkan apa itu pertobatan yang sejati. Dan bagaimana melalui Kristus yang mati mengganti kami. Yang mati menebus kami. Yang mati menghentikan marah Tuhan. Yang mati memperdamaikan kami dengan Tuhan Allah. Kami boleh menjadi anak-Mu yang sejati. Dan kami yang menerima panggilan Tuhan. Rela menjadi hamba-Mu. Kami menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Engkau mencintai saya. Engkau menyelamatkan saya. Engkau juga akan memanggil saya. Engkau akan memakai saya menjadi hamba-Mu, memberitakan Injil kepada sesama manusia, baik di Indonesia maupun di dunia yang lain. Tuhan, terimalah saya, didiklah saya, bersihkan saya, urapi saya menjadi hamba-Mu yang setia kepada-Mu. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.